pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan. Terjadinya demo besar-besaran hampir di seluruh kota di Indonesia. Masing-masing saling melemparkan antar pemerintah, kalangan elit, oposisi, serta mahasiswa, menimbulkan berbagai macam spekulasi pendapat dari berbagai kalangan. Tidak percaya dengan niat baik orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan ini. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua. Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkir balikan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR. Itu antar ini aja. Bapak bisa jaga aja dari semua rakyat Bapak. Semua yang ada di sini. Bu, wawancara dulu, Bu. Sebuah putusan undang-undang yang dilakukan oleh kalangan elit di Senayan dinilai berbagai pihak terlalu terburu-buru dan mendapatkan aksi walk-up dari beberapa personal DPR RI. 2 hari kemudian terjadilah aksi demo besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa, pedagang, para buruh, dan ojek online. Hampir semua turun ke jalan memprotes kebijakan tersebut. Diketahui bahwa baik kalangan pendemo maupun anggota dewan belum mengetahui secara pasti tentang substansi dari pasal undang-undang tersebut. Namun dewan memberikan putusan dan pengesahan pada draft yang belum disempurnakan. Gelombang protes rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terus bergulir di kalangan pekerja dan buruh. Undang-undang ini bercita rasa usaha. RUU Cipta Kerja yang diklaim pemerintah fokus mendongkrak perekonomian, sebaliknya diprotes pekerja karena memudahkan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Demo pun terjadi dan ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya. Siapa yang bertato angkat tangan. Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promocora semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar Mas. Sini, sampean dari mana? 3 orang sana itu. 3 orang yang sana, sini ikut sini. Ini adik-adik. Saya sangat sayang adik-adik punya intelektual yang pandai. Generasi penerus kami. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Aksi demo mahasiswa dan dari berbagai kalangan mendapatkan reaksi keras dari pemerintah. Ya, mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dimanapun berada, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Ya, perkenalkan, nama saya Nuri A017, alumni Taplai Lemhanas 2020. Mari kita bahas fenomena yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dari sudut pandang yang berbeda, lain daripada yang lain. Mengapa keributan ini terjadi? Diawali dari berbagai macam masalah-masalah internal tentang demo aksi dari Surabaya hingga ke Makam Pahlawan. Ya, dilanjutkan dengan pemutusan undang-undang di malam hari oleh Dewan DPR RI yang sangat mengejutkan, menimbulkan demo massa. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kenapa masing-masing di antara masyarakat dan juga pemerintah bersikeras untuk mempertahankan diri. Mereka saling adu mulut, mereka saling adu pernyataan. Jika memang untuk kepentingan bersama, lalu kenapa terjadi penolakan di mana-mana terjadi? Sungguh aneh. Keadaan ini sesungguhnya tak pantas terjadi, karena di sisi lain ada yang tertawa. Mentertawakan tokoh-tokoh bangsa, generasi bangsa yang diadu satu sama lain dengan perbedaan pendapat, saling serang dengan dalih makar, dengan dalih keselamatan, dengan dalih ketertiban. Secara perlahan, semua lapisan masyarakat dan semua generasi bangsa, mereka saling diadu domba demi sebuah kepentingan yang pada dasarnya Nusantara ditertawakan oleh oknum-oknum yang menginginkan kegaduhan ini. Baiklah, marilah kita tengok sejarah masa lampau, karena dengan sejarah ini kita akan paham, kita akan tahu jas merah, kata Soekarno. Ya, dengan sejarah kita akan dipersatukan. Sebagai alumni Taplai 2020, saya wajib menyampaikan pesan ini. Kita mulai dari cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Kita tahu pada abad ke-7 kejayaan di negeri kita, yaitu Sriwijaya, tenar di mana-mana. Bahkan keruntuhannya tidak ada suatu catatan yang menghadapi intervensi negara lain atau kerajaan lain, melainkan dari urusan dalam negeri sendiri. 7 abad setelah itu berdirilah Majapahit. Ya, dengan luar biasa Nusantara terbentuk dan menjadi satu. Ketenarannya, kekayaannya luar biasa, dan Majapahit hancur selama 7 abad. Kemudian, ya, kehancurannya bukan karena intervensi bangsa lain atau raja lain, melainkan dari urusan dalam negeri. 7 abad kemudian, yaitu berdirilah nasionalisme, Orde Lama, di mana cara perjuangan bangsa berubah menjadi nasionalis. Ya, tidak bersifat kedaerahan atau kerajaan, melainkan menjadi satu. Pemuda bersatu dalam sebuah pemuda, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, mengalami satu nasib, satu jiwa, yaitu mendirikan bangsa Indonesia. Ya, dari situlah tonggak sejarah Indonesia. Terbentuklah Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Dengan dasar perbedaan suku, agama, bahasa, serta adat istiadat, mereka membentuk suatu dasar negara ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang kemudian diproklamirkan
dan serta dipublikasikan kepada seluruh dunia. Ya, di Amerika, di Rusia, blok barat dan blok timur, semua mengetahui Indonesia adalah negara pionir daripada persatuan bangsa di dunia. Bapak pendiri bangsa ini dengan lantang menyampaikan Pancasila kepada dunia, yang mengartikan bahwa bangsa Indonesia mempercayai adatnya Tuhan dan membuat nyut bagi nyali-nyali seluruh bangsa imperialis dan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dari sanalah negara-negara di dunia ini memperhitungkan Indonesia. Meskipun demikian, Amerika, Cina atau RRC saat itu masih menginginkan adanya Indonesia yang terus berkecamuk perang. Dengan mereka menyusupkan senjata-senjata, dengan mereka terus berusaha bagaimana merongrong kekuasaan NKRI untuk berpecah belah. Namun, kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan dan juga perjuangan dari para pejuang-pejuang bangsa terus berupaya mengadakan bagaimana adanya persatuan yang saling menghargai, yang mengikat satu sama lain sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya dengan segala macam kebinekaan dan perbedaan yang ada di dalamnya. Indonesia, bumi Katulistiwa yang kaya raya, yang selalu diintai oleh bangsa-bangsa lain, yang selalu menginginkan kapan dan di mana akan terjadinya sebuah perpecahan di kemudian hari. Ya, merekalah negara-negara yang selalu mengintip Indonesia, yang menunggu perpecahan Indonesia. Disadari atau tidak, Indonesia kini sedang dikepung oleh kekuatan besar, ya, yaitu USA, Amerika, Cina RRC, dan FPDA. Mereka melakukan kerjasama antara negara-negara di mana ketika negara satu diserang, maka negara yang lain ikut membelanya, seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Inggris, dan Singapura. Yang pada dasarnya mereka telah berkoalisi pertahanan dengan Amerika yang berpusat di Australia, serta Indonesia juga menghadapi, yaitu yang merupakan lawan dari kekuatan FPDA dan USA. Perang dingin serta perang ekonomi telah terjadi, terutama sangat nampak di area Laut Cina Selatan, di mana Cina kini membentuk pertahanan di daerah konflik di sana. Ya, meskipun demikian, Cina juga terus bagaimana berupaya dengan segala cara untuk memperluas daerahnya sebagai pertahanan dan juga sebagai lahan perang di masa yang akan datang. Ya, Indonesia telah mengetahui dari sejarah masa lampau, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, serta pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 45, bahwa Cina terus bergerak dan tak pernah berhenti untuk mengalah dan ikhlas pada Indonesia yang bersatu. Dengan ideologi Pancasila, berbagai macam cara dia memberikan pemahaman-pemahaman serta penyimpangan-penyimpangan ideologi kepada bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita menjadi carut marut dan terpecah belah. Seperti tragedi tahun 1965, di mana perang antara CIA dan komunis yang menjadi lapangan adalah Indonesia. Ya, itulah politik mereka. Maka dari itu, saya pesankan kepada semua manusia Indonesia, bahwa jikalau engkau tidak suka perang, namun perang menyukaimu, bahwa jangan cepat terprovokasi dan silahkan Anda menahan diri. Jangan menggunakan kekuatan fisik untuk melawan bangsamu sendiri. Kita mengetahui bersama bahwa kekuatan fisik Indonesia telah teruji. Bahkan negara-negara adijaya pun tidak mampu melawan Indonesia. Hal itu dikatakan oleh jenderal-jenderal dari negara-negara adijaya, bahwa kesatuan TNI dan masyarakat Indonesia tidak akan mampu dilawan oleh mereka. Ya, perang fisik untuk menghadapi Indonesia sangat dipikirkan oleh bangsa-bangsa besar di dunia. 1000 kali mereka berpikir untuk menghadapi Indonesia, karena Indonesia memiliki TNI dan rakyat yang bersatu. Namun demikian, bagaimana kekuatan kita ketika TNI, Polri, dan masyarakat terpecah belah? Maka dari itu, mari kita jaga Indonesia dari keadaan itu. Jaga persatuan, jaga kompakan, saling menahan diri,
Ingatlah siapa yang kita hadapi. Dia, mereka bukanlah musuh. Ya, pemerintah adalah pengayom bangsa dan masyarakat adalah pembentuk pemerintah. Kita adalah sama untuk memperjuangkan nasib hidup bangsa Indonesia, nasib hidup generasi penerus kita. Maka dari itu, janganlah gegabah menggunakan arogansi kekuasaan, menggunakan senjata. Mari duduk bersama dan mari berpikir untuk kemajuan bersama. Jikalau ada kesalahan, memang perlu harus diluruskan. Jikalau ada kebenaran, namun itu perlu didiskusikan dengan baik. Dengan berpegang teguh pada 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia. Ya, mari kita lihat bersama bagaimana pesan Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, bangsamu yang memiliki kedok bangsamu, namun memiliki hati bangsa lain yang memiliki muslihat buruk dan menginginkan perpecahan kita semua. Dengan politik divide et impera, adu domba, itulah bangsa-bangsa lain mengenal kelemahan kita. Maka dari itu, hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita terjebak dalam tipu muslihat adu domba. Ya, karena ketika kita sudah terpecah, maka kita akan lelah dan dengan mudah kita akan dikalahkannya. Perbedaan pendapat untuk mencapai sebuah kebenaran itu hal biasa. Ya, perbedaan ini dikarenakan perbedaan posisi kita memandang. Dari sudut pandang mana kita melihat, maka di sana akan tampak berbeda. Namun pada dasarnya itu adalah sama. Dan tahukah orang di balik layar atas perbedaan itu? Ya, mereka selalu memberikan api kemarahan, api perbedaan, dan mereka menyulut kekuatan satu sama lain untuk terus berbeda dan saling beradu kekuatan. Itulah mereka, hantu-hantu yang ada di sekitar kita, yang menginginkan perpecahan yang sejatinya itu berasal dari negara-negara dan bangsa lain yang menginginkan perpecahan Indonesia. Berbagai macam dilematis dan problema kehidupan di masyarakat yang terjadi saat ini itu menunjukkan bahwa kita belum mengerti tentang arti perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadikan kita bersama. Perbedaan itulah untuk kita saling mengenali dan merajut cinta. Seperti halnya lautan Indonesia yang memisahkan antara puluhan ribu pulau Indonesia. Namun pada dasarnya lautan itu adalah pemersatu bangsa dan pulau-pulau Indonesia. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, siapalah aku, dan aku pun tak tahu siapa engkau. Tapi yang jelas, kita adalah satu bangsa Indonesia yang wajib mempertahankan bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia. Saudaraku semuanya, kita lihat bersama bahwa saat ini Venezuela, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami peperangan, padahal berada di dalam negara yang kaya akan minyaknya. Serta Yaman, mereka diadu antar suku bangsa. Serta bagaimana di Suriah yang perang berkepanjangan. Tentunya kita tidak ingin negara kita menjadi bahan-bahan negara lain sebagai lahan perang mereka. Ya, maka dari itu marilah kita jaga Indonesia. Bung Hatta dalam pesannya, jangan harapkan bangsa lain respek terhadap bangsa kita bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Apakah yang menjadikan kita ini terbelah? Apakah bangsa sendiri? Ataukah mahasiswa? Ataukah pemerintah? Ataukah oposisi? Jawabannya tentu bukan. Mereka adalah sama. Mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Maka dari itu, mari kita menahan diri saudara-saudara untuk tidak terpecah belah, untuk tidak saling menghakimi. Kedamaian dengan suasana damai dan senang, atau carut-marutnya Indonesia adalah pilihan kita. Kita pilih yang mana? Tentunya kita harus berpikir bijak. Kita harus berpikir bijak. Jangan cepat mengambil sikap yang arogan.